Tengah kecoh-kecoh tu, tiba-tiba masuk pula suara daripada seberang yang masuk gelanggang dan turut menyumbang. Ustadz Dery. Di sana. Ya, karena record ke baju itu kapris tuh. Yo Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, bertemu lagi. Ya, ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke Rek, jujur sesuai tajuk ini ya, saya sebenarnya nggak mau membahas ini dikarenakan ketika saya membuka handphone ya, membuka YouTube, Instagram terutama ya, ada satu berita yang muncul seperti ini, geng. Nah, ini ya, kebetulan saya juga kenal dengan Ustadz ini, yaitu Ustadz Dery Sulaiman, geng ya. Dan memang ada beberapa komentar yang minta saya untuk mereview, geng ya, mereview atau mereaction video tersebut. Sepertinya case ini nggak selesai-selesai, geng ya, dari kemarin, geng ya, ketika pertama Ustadz Ebit Liu bertemu dengan Mondi ya, dan sampai sekarang seperti ini berlanjut ya, dan terus berlanjut sampai sepertinya bersih tegang ini, geng ya. Aduh, ada apa sebenarnya nih, geng ya? Aku nggak tahu ya. Kita akan coba untuk melihat ya sebuah berita yang diposting dari Lobak Merah, geng ya. Tapi Rek, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, Rek, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Jujur, aku sebagai orang Indonesia sebenarnya agak malas sih, tapi aku penasaran juga dengan berita ini, geng ya. Dakwah Mondi berbohong demi duit, kapris persoal tuduhan Ustadz Dery pasal Mondi. Akhir zaman. Waduh, apa ini? Ini aku bacakan beritanya, geng ya. Sahabat kepada Ustadz Ebit, yaitu Ustadz Dery Sulaiman dari Indonesia, baru-baru ini tampil mempertahankan pendakwa tersebut dengan mendakwa segala tuduhan yang dilemparkan Mondi adalah penipuan semata-mata. Menurut M-Star ya, demi membuktikan kata-katanya, Ustadz Dery telah menedahkan satu tangkapan layar yang mendakwa perbualan WhatsApp-nya dengan Mondi. Oke. Dalam perbualan itu, Mondi mengakui bahwa segala apa yang dikatakannya dalam podcast dengan kapris adalah tidak benar dan ia lakukan demi mendapatkan uang. Tak cukup dengan itu juga, Ustadz Dery turut memuji kepribadian Ebit yang dikatakan sangat pemurah dan sering membawa pelbagai buah tangan sekiranya dia datang ke Malaysia. Iya sih, tidak hanya datang ke Malaysia ya, semasa Ustadz Ebit Liu datang ke Indonesia, geng ya, untuk sembang singgah ke rumah Ustadz Dery juga. Ustadz Dery selalu dibawakan buah tangan lah atau benda apa ya, kenang-kenangan lah ya, cindera mata dari Malaysia, dari Ebit Liu kepada Ustadz Dery, geng ya. Setahu saya begitu, setahu saya ya. Dan ini dia, geng, status ya dari kapris ya akhir zaman. Ini ada apa ini ya? Lepas itu dia cakap lagi, video itu dia save dari handphone dia. Nampak dah sana putar belit. Tapi sebab dia pakai serban, ramai orang lagi percaya dia. Tak apa guys, kita insya Allah akan bantu mangsa sampai habis. Bantu mangsa sampai habis berarti Mondi ini mangsanya ya. Jujur aku gak tahu masalah ini, geng, serius. Bila agamawan dah tak takut dengan fitnah, the umat is in big trouble. Dery ulang-ulang play video Mondi, cakap video itu Mondi send sebulan sampai jumpa cap. Padahal video itu Mondi ambil masa Ebit pergi sana, which is berbulan-bulan lepas. Oke, ada lagi? Oke, ini dia. Ustadz Dery itu ada buat live tunjuk chat nih, yang kami pelik was the way Mandi Eja Mondi. Oke, lalu Mondi as far as we know address herself is Mondi dalam WhatsApp chat we found. Oke, 160 match for Mondi. Oke, iya. Oke, aku nggak tahu masalah yang seperti apa ya, tapi yang jelas seingat saya itu dulu Ustadz Ebit Liu ya tolong Mondi ya, Bang Kapris ini marah-marah ya. Sekarang Bang Kapris ini yang sepertinya mati-matian yang nak tolong Mondi ya kan. Ya jadi bingung aku, geng, masalah ini, geng ya. Dan ini juga kebetulan aku menemukan satu video dari Bang Doni via channel nih, Rek ya.
Tajuknya ini ya, sahabat Ebitliu kantoikan kapris ayah Mondi mohon maaf. Oke, aku penasaran juga geng, ini apa ini masalahnya ya. Oke lah, kita langsung saja mulai videonya seperti apa. Intronya lucu. Assalamualaikum guys, welcome back. Nampaknya untuk isu Waalaikumsalam. kali ini kita tak payah nak tunggu lama untuk tahu perkembangan yang terbaru, sebabnya masing-masing dah bersuara dan masing-masing dah ambil tindakan. Siap ada ekstra suara yang masuk campur dan juga tambah drama dekat isu ni. Cerita apa pula ni? Ini update pasal kisah Mondi yang mana sebelum ni dia ada dedahkan yang ada seorang pendakwah bebas yang melakukan sesuatu kepada dia, yang sebelum ni bawa Mondi ni datang ke Malaysia untuk bantu TikTokers Indonesia ni lepas dia ditemui oleh pendakwah ini. bebas tu hidup dalam keadaan gelandangan. Tapi bila sampai ke Malaysia, dia dikatakan terima gangguan daripada pendakwah bebas ni sampaikan dia buat keputusan untuk balik semula ke Indonesia. Perkara ni didedahkan oleh Mondi dekat podcast Kepris, yang mana Kepris pun ada update dekat social media milik dia, yang mana dia dah pun buat laporan kepada pihak berkuasa pasal hal ni. Dan yang terbaru, aku difahamkan pendakwah bebas yang dimaksudkan iaitu Tuan Ebitliu telah pun dipanggil bersama dengan beberapa saksi untuk memberi keterangan. Tapi buat masa sekarang ni masih tak tahu lagi pihak berkuasa panggil Tuan Ebitliu dan juga saksi-saksi ni untuk isu ataupun report yang mana satu. Tengah kecoh-kecoh tu, tiba-tiba masuk pula suara daripada seberang yang masuk gelanggang dan turut menyumbang. Ustaz Dery. Di sana. Ya, kena record ke baju tu kapris tu. Dekat satu posting TikTok ni, ada seorang individu yang dikenali sebagai Dery Sulaiman mendedahkan ataupun berkongsi satu screenshot yang didakwa datang daripada Mondi yang mendedahkan apa sebab dia buat keputusan untuk berkongsi kisah dia dan pendakwah bebas tu kepada Kepris. Kopi. Dia perlu beli motor. Mondi tak punya motor, tolong Ustaz dibelikan motor sama Ustaz Ebitliu. Bapak kalian dia mungkin tak belikan kalian motor. Ini dibelikan motor. Kemudian setiap bulan dikirim uang untuk biaya hidupnya, dikirim uang setiap bulan. Terakhir diminta uang lagi, bilang uang di akaunnya kita tiba-tiba hilang. Kalau hilang coba lagi report polis. Nanti kalau memang benar-benar hilang kita kirimkan lagi uang. Ternyata dia bukan report polis, dia buka hijab dia ngerokok lagi, dia pakai lagi. Ya, ini versi anak-anak pang sahabat dia di sana. Kemudian dia bikin masalah. Saya Ebitliu masih bantu dia. Meskipun dia sudah buka hijab, Ebitliu masih bantu dia. Staf dia tetap hantar dia uang. Subhanallah, baiknya tak terkira baiknya. Saya kalau ke Malaysia dia hantar uang. Kalau saya datang ke rumah saya selalu dia bawa hadiah oleh-oleh semua. Masih kalian cari aibnya. Apa maunya? Bingung juga. Ya, bantu orang Malaysia sajalah. Orang Indonesia jangan dibantu. Orang Indonesia banyak yang tak bisa balas budi, minta maaf ya. Nih teman-teman yang baru bergabung, ya, ini salah satu bukti bahwasanya semua berita di podcast itu bohong. Ya, kalian screenshot nih berita ini, kalian sebarkan di Malaysia. Ya, yang masalah pemerkosaan itu tidak benar, mau dibohong. Yang dipegang-pegang juga mau dibohong. Perkosaan? Bohong semua, oke? Nah, sebenarnya nggak ada kayak. Iya, yang masalah pemerkosaan itu tidak benar, Mondi bohong. Yang dipegang-pegang juga Mondi bohong. Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Mondi cuma pengen uang doang. Oke. Kayak gitu, ya. Mondi cuma pengen uang doang. Berarti dia ditawarkan uang, lalu buat cerita bohong. Allahu Akbar. Pendek kata, ikut dakwaan dari individu ni, Mondi sebenarnya hanya menfitnah pendakwah bebas tu untuk dapatkan duit daripada Kepris. Perkara tu of course sampai ke pengetahuan Kepris, yang mana Kepris tak tunggu lama untuk balas dakwaan dari individu tersebut lagi. Yang mana Kepris kata dia rasa pelik macam mana Mondi boleh reply individu tersebut sedangkan telefon Mondi sekarang ni berada di tangan pihak berkuasa. Kepris juga rasa pelik sebabnya perbualan antara Mondi dan juga individu tu dekat dalam screenshot yang dikongsikan tu membahasakan diri dia sebagai Mondi, sedangkan nama dia berakhir dengan Y. Tambah Kepris lagi dekat update IG story dia kata Bella Agamawan dah tak tukut dengan fitnah. The umat is in big trouble. Agak-agak kenapa tim sana tengah desperately trying to get Mondi back in Indonesia? Bukan sebab podcast episod 1, tapi sebab ada case yang lagi besar. Wait for it. Ya, basically yang tu Kepris bagi hint sebab ada podcast pasal Mondi lagi sekali untuk hari Jumaat ni katanya. Info pasal individu yang berkongsi screenshot perbualan antara Mondi dan juga seorang lagi individu tu aku dapat daripada sahabat kita, yang mana aku ada cakap juga dekat sahabat kita ni, aku nak percaya pun payah juga. Sebabnya kenapa dia berkongsi screenshot? Kenapa dia tak buat video yang mana dekat situ dia tunjuk perbualan penuh antara Mondi dan juga individu tu? Bukan apa, kalau setakat screenshot tu boleh
jadi benda tu tak original. Kan memang Ya. ada apps yang kita boleh set dia jadi macam seakan-akan WhatsApp yang sebenar, dan kita boleh gunakan apps tu untuk buat perbualan palsu. Yang ni kita banyak lah tengok founder-founder ke ataupun orang yang duk jual barang ke benda semua ke, kononnya dapat testimoni daripada customer benda semua kan. Diorang Ya. sebenarnya ada sebahagian daripada diorang yang gunakan apps ni. Tak semualah, tapi ada. Tapi dengan pantasnya individu daripada seberang tu menjawab persoalan Caprice, yang mana dia siap jemput ayah Mondi untuk join live TikTok dia, yang mana dia terangkan screenshot yang menunjukkan perbualan Mondi tu sememangnya original, dan Mondi memang gelarkan diri dia dekat dalam perbualan tu sebagai I instead of Y. Aduh, dia main bapak pula. Dan waktu live individu Okey. tu kita boleh tengok ayah Mondi ni dilihat sebab dan berkali-kali minta maaf kepada Tuan Abid Liu disebabkan perangai anak dia. Siap. Ini Saya mohon maaf Pak Ebit karena tingkah laku, perilaku, tutur kata, bahasa yang tidak sopan. Okey Pak, insyaAllah Pak. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita semua ya. Ini Tolong orang ini sampaikan, sedang dekat. tolong sampaikan Wah, kepada dapat Ustaz sawer, Ebit geng. yang telah membantu keluarga saya, walaupun saya Dapat kasar sawer. pun tidak menerima dari anak saya. Bilang saya tidak menerima oke. dari anak saya. Ustadz Dery Sulaiman live bersama Bapak Mondi Tato ya. Kurang dengar sendirilah. Oh. Orang tua sendiri hanya bisa mendoakan. Ya. Gitu Pak Iya, Ustaz. betul. Iya, saya tidak minta apa-apa sama anak saya. Betul. Dia kasih saya tidak terima, untuk kamu saja saya bilang, untuk kamu, untuk keperluan anak kamu. Nanti ini orang ini pikir lagi screenshot saya itu adalah bohong. Dipikir kita mengarang-arang ya. Kita bisa bersumpah-sumpah demi Allah ini semua. Itu fitnah ya. Ini berita kan screenshot dari Abang Z ya. Abang Z ini adalah orang yang ketua Pang Hidayah di sini ya. Nanti kita hubungkan orang itu dengan Bang Z ya, insya Allah. Bapak istirahat dulu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Ustaz. Iya, Mondi itu panggil nama dia Mondi. Dia di KTP dia Mondi bukan Iye. Dia ngomong sama Abang Z nih, Abang Z nih. Ini record sama Abang Z. Ini nomornya. Ini aku kasih lihat, kalian ya. Karena record. Kebaca itu Caprice tuh. Ini videonya. Mondi Tato. Memang nama dia. Oke. Nama dia di handphonenya Mondi Tato. Tidak usah kamu fitnah kita untuk mengarang-arang berita. Nih, siapa namamu tadi? Aku tahu bukan siapa-siapa. Oke. Nanti kalau nggak percaya, Mondi cuma punya uang doang. Ini nomornya deh, nomor dia terakhir nih. Aku kasih tahu nomor dia. Kalau kalian nggak percaya, kalian telepon nomor ini nomornya Mondi, ya. Jadi jangan bikin cerita seakan-akan kami ini pendusta yang mengarang cerita seperti kamu mengarang cerita. Hati-hati, jangan fitnah. Saya bisa, ayo kita berdua pegang Al-Quran sumpah-sumpah demi Allah. Siapa yang berdusta? Hati-hati. Kalau bisa aku ceritain, pasti kalian tidak akan percaya. Dekat live tu juga ayah Mondi maklumkan sejak Mondi dibantu oleh Tuan Abid Liu, dia memang tak balik rumah dan katanya bantuan daripada Abid Liu 1 sen pun tak sampai dekat dia. Kiranya apa jadah dia jadi gelandangan kalau kata dia masih ada bapa. Dan dekat dalam live individu tersebut pun kita boleh tengok bapa dia siap jaga anak si Mondi ni, sedangkan Mondi cakap dia nak balik Indonesia sebab dia rindu anak dia. Dan sebelum ni pun memang ada gambar dan juga video Mondi bersama dengan anak dia. Jadinya sekarang ni apa cerita? Balik ke tak balik? Kalau tak balik, macam mana pula anak si Mondi ni boleh duduk dengan bapa si Mondi ni? Waduh. Pada pendapat Pening, aku, pening, kalau pening. betul apa yang diperkatakan oleh individu dari seberang ni, better dia datang ke Malaysia, serahkan bukti kepada pihak berkuasa. Kalau kongsi dekat TikTok je tak jalan bang. Kalau sembang, semua orang boleh sembang. Tapi lagi cantik kalau kata bawa bukti. Itu barulah kita boleh kata, sahabatku di sebalik kesulitan masih ada sahabat yang sayang. Kau ni bodohnya. Dahsyat gila kan? Hanya disebabkan satu konten bersama dengan seorang individu yang kita tak kenal, jauh dari tempat kita, benda ni meleret sampai macam ni sekali. Persoalan aku dekat sini, apa yang Allah cuba untuk tunjuk kat kita semua? Apa ending kisah ni yang akan buka mata kita? Pada aku lepas ni aku tak nak lah orang duk cakap, aduh aku tak nak lah tolong orang lepas ni. Aduh macam mana kalau kata aku tolong orang jadi macam ni? Ibaratkan melepaskan anjing yang tersepit. Jauh sekali aku nak doktrin daripada kita duk cakap, oh lepas ni aku tak nak lagi lah tolong manusia yang pilih jalan yang pelik sampai tatu penuh kat satu badan. Ataupun lepas ni aku tak nak lagi lah percaya orang
orang yang berjanggut, berjubah, benda semua bagai. Benda ni aku bukan nampak masalah agama, tapi aku nampak masalah individu yang menggunakan agama. Baik yang berjubah atau tatu bercacah, tak kisah yang mana, tapi apa yang aku pasti, Islam ajar kita untuk jujur dan juga ikhlas bila kata kita bersilaturahim. Bukan untuk dapatkan manfaat atau gunakan agama untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya? Tak apalah, drama ni jauh lagi. InsyaAllah banyak lagi benda yang kita boleh kupas sepanjang perjalanan kita. Aduh, entah siapa yang salah, ku tak tahu, geng, ya kan? Karena kalau ini masalahnya kan sudah beberapa bulan yang lalu ya, dan sekarang sampai terus berkembang sampai saat ini ya. Akhirnya tidak cukup hanya melibatkan Ustadz Ebit Liu, Mondi, tapi sekarang juga Ustadz Dery Sulaiman, geng ya. Aduh, pening ya. Kita hanya bisa menunggu hasil siasatan pihak berkuasa, geng ya. Apapun hal itu ya, mungkin bisa menjadikan pengajaran kepada kita semua ya. Dan yang pasti hanya Allah, geng ya, yang tahu siapa yang salah dan siapa yang betul di akhir zaman ini, ya kan? Hanya itu yang tahu. Di satu sisi lain ya, kalau kita berbicara kedua ustadz ini, geng ya, jujur aku suka kedua-duanya, geng ya, baik itu Ustadz Dery Sulaiman dan juga Ustadz Ebit Liu. Ustadz Ebit Liu terkenal sebagai pendakwah, seorang yang sangat-sangat dermawan ya. Semua orang dibantu, tidak hanya orang Malaysia, orang Indonesia dibantu, orang Palestina ya, warga Palestina dibantu, Afrika pun dibantu ya. Apalagi dengan Ustadz Dery Sulaiman ya kan, bersahabat baik dengan Ustadz Ebit Liu. Dan sementara Caprice adalah salah satu rapper terbaik ya yang dimiliki oleh Malaysia, geng ya. Dan video-video yang kita tonton tadi, geng ya, adalah hanyalah hipotesa ya, hipotesis ya. Kita hanya bisa menunggu laporan polis, geng ya. Hanya bisa menunggu laporan polis ya. Meskipun itu kalau tak silap sebelum masalah Mondi ini muncul, geng ya, ini sudah ada siasatan polis tentang Ustadz Ebit Liu juga, geng ya. Tapi aku nggak tahu itu endingnya seperti apa ya kan. Dan sekarang muncul lagi ya, ada masalah Mondi sampai Caprice dan juga Ustadz Dery Sulaiman ya. Makin besar ini ya, seolah-olah berkesinambungan ya, seperti sinetron, geng ya. Semakin berkembang ini masalahnya, geng ya. Ya Allah. Dan dari kemarin, geng, saya sempat membaca beberapa komentar, Caprice ini topi nasi. Wah, topi nasi ini, by the way, ini juga topi nasi, geng, ini, geng. Yang saya pakai ini topi nasi, tapi ini kan kenang-kenangan dari sahabat saya yang ada di Kuala Lumpur, geng ya. Ini modelnya juga seperti Caprice nih, topi-topi nasi. Masa saya tidak pakai topi ini lagi gara-gara Caprice ini kan ya. Aduh. Oke. Ya, so kesimpulannya adalah entah siapa yang salah, ku tak tahu. Kita hanya bisa menunggu hasil siasatan dari pihak kepolisian, geng ya, atau pihak polis ya. Tapi jelas kita kalau mengikuti ini rasanya menarik juga, geng ya. Tidak menafikan, geng ya. Seru gitu, geng, mengikuti perkembangan ini ya, tanpa kita harus menjudge si A, si B, si C, si Mondi, si Caprice, si Ustadz Dery, Ustadz Ebit Liu ya, tanpa menghujat, tanpa berat sebelah tangan ya kan. Aku hanya berminat untuk mengikuti perkembangan kasus ini, itu aja, geng. Tidak lebih tidak kurang, geng ya. Oke, bagaimana menurut kawan-kawan, geng? Boleh komen di ruang komentar, geng ya. Ini aku lepas dulu lah, nanti saya disangka pakai seperti Caprice nih, ikut-ikutan topi nasi ini, wah gawat. Aduh, oke, geng. Ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan ya sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan seperti biasanya, kalau ada video yang menarik yang mungkin boleh aku reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di Instagram boleh, di TikTok juga boleh, geng ya. Dan akhirnya saya langsung pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Malaysia, I love Indonesia. Bye bye, re. Pakai topi lagi ah. Udah ciri khas ini, geng. Ciri khas ya.